Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke teman-teman, hari ini ada kasus di bengkel, yaitu mobil Honda Jazz. Keluhan dari customernya, lampu cek engine ini, lampu cek engine yang ini tetap nyala saat jalan, dan saat jalan pelan atau kecepatan rendah itu RPM-nya mengayun sehingga mobilnya tersendat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan share video ini. Ditonton juga ya sampai habis, jangan di skip, untuk membantu perkembangan dari channel kami. Oke, kita coba hidupkan dulu mobilnya. Nah ini seharusnya ketika mobil sudah hidup, lampu cek engine ini kalau dalam kondisi normal itu harus mati. Berarti di sini ada masalah. Ya, kemudian kita coba gas. Nah ini mengayun. Ya. Langkah awal yang kita lakukan, kita coba scan terlebih dahulu teman-teman. Nah jadi soket DLC nya itu ada di sebelah kiri di bawah setir mobil ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya scanner ya, lebih bagus kalau punya, itu bisa di scan langsung untuk mengetahui apa penyebab mobil ini RPM rendah dia mengayun atau tersendat sehingga lampu cek engine-nya menyala ya. Kalau tidak ada scanner bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan menjumper menggunakan kabel di soket DLC-nya, yaitu pin nomor 4 dan nomor 9 ya. Jadi nanti bisa dilihat bisa dilihat kedipan di cek engine ini untuk mengetahui kode diagnosisnya ya. Tapi kalau punya scanner itu alangkah lebih bagusnya. Nah kita coba baca kodenya. Nah ini kode diagnosisnya teman-teman ya. Jadi ini kode diagnosisnya P1519, idle air control valve circuit ya. Jadi ini problem seperti ini, masalahnya ada di sirkuit atau ada di sistem idle-nya. Selanjutnya teman-teman, untuk menentukan penyebab utama dari masalah sistem idle control yang buruk, apakah itu dari IACP ya, dari kabel atau dari ECU-nya. Nah untuk menentukan itu, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mengecek apakah ada arus atau ada tegangan yang masuk ke IACV atau idle air control valve. Jadi idle air control valve ini fungsinya adalah untuk mengontrol jumlah udara pada saat idle atau pada saat mesin hidup di berbagai kondisi, misalnya saat AC hidup atau saat lampu menyala. Jadi sensor ini yang bekerja, yang dikendalikan oleh ECU ya. Jadi untuk menentukan apakah penyebabnya itu dari IACP atau dari koneksi yang buruk atau dari ECU-nya sendiri. Oke, yang pertama kita cabut soket IACP-nya. Nah ini soketnya 3 pin teman-teman ya.
Jadi yang pertama kita cek apakah ada tegangan saat di kontak on di terminal 2 ini ya. 1, 2, yang ini yang tengah ini ya. Apakah ada tegangan baterai di sini saat di kontak on. Nah, seperti ini teman-teman ya. Alangkah bagusnya teman-teman untuk mengukur tegangan ini menggunakan ampometer digital teman-teman ya, biar lebih akurat hasilnya. Nah, ini terminal plusnya itu ada di plus ampometer itu ada di pin nomor 2 dari soket IACP ya. Sementara untuk minnya itu kita di ground atau di aki negatif. Nah, kita cek apakah ada tegangan apa enggak saat kita putar kunci kontak on ya. Nah, ini teman-teman ada tegangan baterai di sini ya. Kita cek. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengecek terminal nomor 1 itu ya, yang sebelah pinggir kanan ini. Nah, ini kita akan mengecek kontinuitas atau hubungan dari pin ini ke ground, apakah ada hubungan atau enggak, atau ada kontinuitas atau enggak. Oke, selektor dari ampometernya kita pindah ke ohm ya. Ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman tidak punya kabel jumper khusus, teman-teman bisa pakai kabel ya seperti ini, biar pinnya tidak rusak, pin soket tidak rusak ya. Jadi kabel yang dicek kontinuitasnya itu adalah kabel yang berwarna hitam ya, warna hitam di sini warna kabelnya. Terus kita cek tekan dengan ground ya. Nah, ini teman-teman kita cek terminal nomor 3 ya. Terminal nomor 3 atau nomor 1 dari kanan. Kita cek apakah ada kontinuitas atau enggak. Nah, ini ternyata ada ya. Nah, berarti sistem ground dari IACP nya ini atau sirkuit ground dari IACP ini masih bagus, tidak ada masalah di perkabelannya ya. Nah, selanjutnya kita cek apakah sirkuit dari ECU ke IACP ini ada masalah atau enggak ya. Jadi yang pertama kita lepas terminal negatif ya, terminal negatif aki, kemudian kita ke ECU. Di sebelah kiri ya, kita buka soket ECU nya, yaitu pin yang berjumlah 31 pin ya. Nah, yang ini teman-teman ya. Jadi pin yang kita cek itu adalah pin yang nomor 12 ya. Di soket ini warna kabelnya itu biru hitam ya. Ini satu, kalau kita hitung dari depan itu berarti yang sebelah sini, yang nomor 12. Oke, kita cek menggunakan ampometer apakah ada hubungan atau ada short di sirkuit dari ECU yang menuju ke IACP. Jadi nanti pin yang nomor 12 ini kita sambungkan ke ampometer
satu sisi ke apometer plus, yang sisi negatif apometer langsung ke ground. Nah, di sini teman-teman tidak ada menunjukkan kontinuitas. Artinya tidak ada hubungan dari pin yang nomor 12 ini, pin soket ECU yang nomor 12 ini ke sistem ground. Jadi kalau dia terhubung atau ada kontinuitas, berarti harus diperbaiki dulu kabelnya yang menuju ke IACP, berarti ada yang short ya. Nah, di sini kondisi sirkuitnya masih bagus, artinya tidak ada yang short yang menuju ke IACP. Selanjutnya kita akan mengecek hubungan antara kabel IACP dengan terminal nomor 12 di pin ECU ya. Nah, ini kabel kita hubungkan terminal nomor 3 yang di pin IACP ya. Pin nomor 3 atau yang berwarna biru black. Nah, ini kita jumper menggunakan kabel langsung ke bodi atau ke negatif, ke bodi mobil ya, atau ke mesin. Nah, berikutnya kita cek di sini di terminal atau di soket ECU-nya yang pin yang 12 tadi itu, kita cek apakah ada hubungannya atau kontinuitas sirkuitnya di sini. Ke ground. Oke, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada tidak ada masalah ya, ada kontinuitas. Artinya kabel yang dari IACP ke soket ECU atau pin ECU itu tidak ada masalah. Tidak ada yang sirkuit terbuka ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, ini yang paling penting ya, untuk menentukan apakah yang rusak itu IACP-nya atau ECU-nya yang mengontrol IACP ya. Jadi kita pasang kembali soket IACP, kemudian terminal negatif aki kita pasang kembali. Berikutnya kita putar ke kunci kontak, kita putar ke on. Nah, di terminal ECU atau di soket ECU yang pin nomor 12 itu kita cek apakah ada tegangan baterai apa enggak. Jika ada tegangan baterai, berarti kerusakan itu ada pada ECU. Dan jika tidak ada tegangan baterai atau kurang dari tegangan baterai, spesifikasi dari tegangan baterai 12 volt, berarti kerusakan itu ada di IACP. Nah, ini kita putar selektor apometer ke volt ya. Ini kemudian kita cek apakah ada tegangan apa enggak. Jadi sisi positifnya di pin nomor 12 dan negatifnya langsung ke ground. Kunci kontak masih dalam posisi on ya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali ya. Nah, berarti ini tidak ada tegangan yang keluar dari pin nomor 12. Artinya kerusakan itu ada pada sensor IACP-nya.
ya. Nah yang ini, nah itu caranya teman-teman tadi untuk memastikan apakah kerusakan itu ada pada ECU atau kerusakannya pada IACP ya. Itu cara-caranya atau langkah-langkahnya biar tidak terjadi salah penggantian. Biasanya kalau kita langsung memvonis dari kode diagnosis yang kita lihat itu langsung memvonis ECU atau IACP. Jadi biar tidak bingung, seperti tadi ya langkah-langkahnya teman-teman. Nah ini berarti kita fokuskan ke IACP. Bagi masalahnya berada di sensor IACP nya atau sensor idle-nya. Nah ini berarti di sirkuit dan di ECU nya tidak ada masalah. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita fokuskan ke IACP ya. Jadi ini udah saya bongkar. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah coba dibersihkan katup IACP nya ini ya. Coba dibersihkan, kemudian dicoba kembali. Nah jika muncul lagi berarti jika kode deteksi nya tetap muncul dan RPM nya tetap mengayun, berarti teman-teman harus mengganti sensor IACP nya ini. Nah seperti di mobil Honda Jazz ini saya sudah coba bersihkan beberapa kali ya teman-teman, katupnya yang ini sudah saya bersihkan katup IACP nya dan throttle bodinya, tapi masalahnya tidak hilang, DTC nya tetap muncul dan RPM nya masih mengayun. Jadi saya akan langsung aja ganti dengan IACP yang baru. Pastikan sealnya ini teman-teman duduk dengan benar ya. Jadi kalau rumahnya sudah rusak, teman-teman bisa lem sedikit di rumahnya, di bagian rumah sealnya, biar ketika pemasangan itu tidak bergerak atau tidak miring.
Oke teman-teman, jika semuanya sudah dipasang baut-bautnya yang 3 ini, selanjutnya kita akan pasang di mesinnya, di mesin Honda Jazz. Oke teman-teman, setelah semua terpasang ya, soket dari IACP, kemudian throttle bodinya, kabel gas semua sudah dipasang, kita coba hidupkan ya mobilnya. Nah ini teman-teman, kita coba kontak on. Nah ini teman-teman, normalnya lampu check engine ini yang ini ya teman-teman, ini ketika di on dia akan hidup sebentar lalu mati lagi ya. Jadi kalau dia begitu di on tapi tetap nyala, berarti tetap ada masalah. Nah kita coba starter. Oke teman-teman, cek engine-nya mati ya teman-teman. Nah ini normalnya IACP itu bekerja dalam kondisi dingin, RPM-nya masih tinggi ya, di atas 1000. Jadi nanti RPM-nya ini akan turun bertahap sampai 850 dalam kondisi stasioner normal ya. Ini karena masih dingin, RPM-nya di atas 1000. Berarti masalah dari kode DTC yang muncul itu udah teratasi ya. Penyebabnya adalah sensor IACP-nya udah rusak. Kita coba gas. Nah ini enak ya teman-teman, tidak ada mengayun atau nyendat. Karena sebelumnya di RPM antara 1000 dan 2000 ini kondisi rendah ya, itu RPM-nya mengayun atau turun naik. Nah ini sudah hilang ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing masalah kode DTC P1519 yang muncul di Honda Jazz ya, dan ketika dipakai atau dijalankan mobilnya itu di RPM rendah itu mengayun atau nyendat. Jadi masalahnya itu ada di IACP. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.